Halo, selamat datang di ruang debat. Siang ini kita akan membahas satu isu yang benar-benar menguji logika pembangunan kita, yaitu hilirisasi tambang versus kelestarian hutan. Saya ingin memulai dengan dua kata. Angka pertama, 280,8 triliun itu adalah realisasi investasi hilirisasi mineral hanya di semester pertama tahun 2025 melonjak 54% dari tahun lalu. Angka kedua, 433,751 hektar itu adalah luas hutan Indonesia yang hilang di tahun yang lalu. Lonjakan deforestasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir versi data Auriga Nusantara. Pertanyaannya, apakah kebijakan perluasan izin tambang di kawasan hutan ini sebuah langkah cerdas menuju Indonesia emas atau justru malapetaka ekologis yang dilegalkan? Untuk mengupasnya, kita hadirkan dua narasumber. Di sebelah saya ada saudara Indra dari kubu lingkungan, dan sebelah saya ada saudara Rahmat dari kubu ekonomi. Saudara Indra, saya persilakan Anda menyampaikan pandangan pembuka mengapa kita harus sangat khawatir dengan kebijakan ini. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya akan langsung ke pokok persoalan saja. Kebijakan yang dimaksud, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, adalah pintu masuk bagi apa oleh jaringan advokasi tambang atau JATAM yang disebut sebagai legalisasi kerusakan hutan. Coba kita lihat data lapangan Auriga Nusantara. Dari 433.000 hektar hutan yang lenyap di tahun 2025, sektor pertambangan khususnya nikel dan batu bara adalah kontributor utamanya, di samping sawit dan potaster. Di Halmahera Tengah saja, data JATAM mencatat aktivitas PT Wedaba Nikel dan kawasan industri IWIP telah meratakan lebih dari 5.000 hektar hutan primer dalam 5 tahun terakhir. Ini bukan sekadar angka di spreadsheet, ini adalah hilangnya habitat, rusaknya siklus air, dan terusirnya masyarakat adat. Yang membuat saya miris, peraturan pemerintah ini mekanismenya seperti cuci darah. Perusahaan yang sebelumnya beroperasi ilegal di kawasan hutan sekarang tinggal bayar denda administratif saja, lalu mereka sah secara hukum untuk melanjutkan aktivitasnya. Walhi juga bahkan sudah memperingatkan, total 26 juta hektar hutan alam kita kini terancam oleh izin-izin model begini. Jadi jangan bilang ini pembangunan hijau kalau bulldozer itu justru menghabisi hutan primer yang menjadi andalan kita untuk menyerap karbon dunia. Oke, terima kasih saudara Indra. Sebuah perspektif yang sangat kritis dan perlu kita dengarkan bersama. Sekarang mari kita sejenak menyimbangkan podcast ini dari saudara Rahmat dari sisi ekonomi dan strategi industri. Bagaimana Anda merespon kekhawatiran bahwa kebijakannya terlalu mahal secara ekologis? Terima kasih sebelumnya untuk moderator. Saya sangat menghargai data yang disampaikan oleh Indra tadi. Namun izinkan saya untuk mengajak kita semua melihat gambaran besarnya, karena ada konsekuensi yang tidak kalah mengerikan jika kita gagal dalam hilirisasi, yaitu kita akan terus menjadi bangsa pengekspor tanah dan air mentah. Kebijakan ini melalui UU Cipta Kerja berhasil mengerek nilai ekspor nikel olahan kita yang awalnya 3 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 30 miliar US dollar pada tahun 2023. Itu lompatan 10 kali lipat hanya dalam 4 tahun. Angka 280 triliun investasi semester lalu itu nyata, dan itu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja yang ada di Morowali, Weda Bay, dan Konawe. Sekarang soal deforestasi, saya tidak menutup mata, tapi kita harus adil. Apakah semua 433.000 hektar itu murni akibat tambang? Tentu saja tidak. Regulasi kita sebenarnya sudah membatasi, yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan atau yang biasa disebut IPPKH. Itu dibatasi maksimal 10% dari luas efektif konsesi. Hutan konservasi tidak boleh disentuh sama sekali. Masalahnya ada di pengawasan, bukan di sisi ekonominya.
Kalau kita hentikan atau moratorium total, Indonesia akan kehilangan momentum menjadi pemain utama baterai kendaraan listrik dunia. Justru kita harus perbaiki tata kelolanya. Contohnya, PP nomor 28 tahun 2025 yang baru terbit itu sudah membatasi pembangunan smelter baru untuk produk setengah jadi, supaya lahan yang sudah terbuka bisa lebih optimal. Itu arah perbaikannya. Menurut saya seperti itu. Saya suka arah diskusi ini mulai mengkerucut pada solusi tata kelola. Tapi Saudara Indra, Saudara Rahmat bilang ada batasan 10% dan ada perbaikan regulasi. Di mata Anda, apakah batasan-batasan itu cukup membendung kerusakan yang sudah terjadi? Kalau dibilang cukup ya tentu tidak. Maaf Saudara Rahmat. Di atas kertas memang ada batasan 10%. Tapi di lapangan data menemukan pelanggaran terjadi di mana-mana. Bahkan saat Presiden Prabowo mencabut izin 26 perusahaan di awal tahun 2026, tahukah Anda berapa luas lahan yang benar-benar diambil alih negara? Itu hanya 0,33% dari total luas konsesi yang sudah kadung rusak, sisanya tetap jalan. Deforestasi terjadi duluan, sementara penerbitan datang belakangan sebagai seremonial. Ini seperti memadamkan api di hutan yang sudah jadi abu. Oke, kalau Saudara Rahmat gimana? Saya sepakat penegakan hukum harus lebih galak lagi. Tapi kita tidak bisa menyamaratakan semua perusahaan. Di saat yang sama, Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lahan ilegal dan sekitar 900.000 hektar diantaranya dikembalikan menjadi hutan konservasi. Ini pekerjaan rumah besar yang sedang dikerjakan. Kalau kita menghentikan industri ini sekarang, kita akan kehilangan devisa besar yang sebenarnya bisa kita pakai untuk membiayai pengawasan lingkungan yang lebih canggih dan restorasi ekosistem. Oke, baik. Kayaknya waktu yang memaksa kita untuk menutup diskusi ini dan perdebatan ini, satu benang merah cukup jelas. Kebijakan hilirisasi adalah pedang bermata dua. Mata satu bisa memotong rantai kemiskinan dan mendongkrak devisa negara. Mata lainnya bisa melukai jantung hutan tropis kita jika tidak dikendalikan dengan kuat. Tantangan terbesarnya itu bukanlah memilih antara ekonomi atau lingkungan, melainkan bagaimana memastikan investasi 280 triliun itu tidak berbanding lurus dengan hilangnya 433 hutan kita, itu hektarnya setiap tahunnya. PR besarnya ini ada di tangan kita semua, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rahma dan Saudara Indra. Kepada pemirsa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.